ketemu lagi dengan aku di channel Astral Story. Sebelum kamu tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Hari ini di episode ke-6, aku akan ngebahas tentang kuyang. Dari pengalaman aku, mungkin kuyang adalah hantu yang sudah bisa dikatakan tidak asing di telinga teman-teman. Banyak sekali warga di seputaran Kalimantan yang mempercayai kuyang adalah hantu yang bisa menjadi manusia, atau kuyang adalah hantu yang dimana hantu tersebut bisa menjadi manusia saat siang dan menjadi hantu saat malam. Kuyang dipercayai orang-orang yang menuntut ilmu dengan kondisi dimana badan dan seluruh organ tubuhnya bisa berpisah secara bersamaan di malam-malam tertentu, dengan tujuan mereka menuntut ilmu, memperkaya diri, dan memperpanjang usia hidup. Kuyang berwujud di mana mereka keluar dari badan, antara badan dan kepala terpisah. Mereka terbang mencari ari-ari dan mencari bayi-bayi yang baru lahir. Tidak sedikit korban kuyang yang meninggal akibat disengat oleh kuyang tersebut. Mereka kehabisan darah, bahkan ada beberapa bayi-bayi yang dibawa lari oleh kuyang. Sosok kuyang memiliki seperti lampu pada bagian badannya, diikuti seperti cahaya, jadi mereka terbang secara bersamaan. Biasanya kuyang ini bisa laki-laki dan perempuan, di mana saat mereka terbang di malam hari, mereka harus pulang sebelum terang untuk dapat mempersatukan lagi posisi badan dan kepala serta isi-isi dari badan tersebut. Mereka terbang malam hari, mereka mencari di mana ada bayi-bayi atau ari-ari yang ditanam, mereka akan makan itu. Kuyang sendiri sebenarnya bukanlah hantu kalau menurut saya pribadi, karena kuyang ini menuntut ilmu dengan niat-niatan tertentu untuk memperkaya diri, untuk seperti memperpanjang usia hidup, dan memang ada juga beberapa yang turunan. Jadi kuyang ini tidak semata-mata menuntut ilmu, tapi mereka ada beberapa turunan yang tidak bisa digeser dari turunan tersebut. Dimana kalau yang memang sudah kena itu di turunannya, maka mau tidak mau seseorang itu harus menerima dirinya sebagai seorang kuyang. Ada beberapa tanda-tanda kemunculan kuyang, di mana kuyang tersebut muncul disertai dengan bau hanyir, bercahaya seperti lampu merah di belakang badannya. Dan hantu ini juga tidak hanya ada di Indonesia. Untuk di Thailand sendiri juga kuyang ada, tetapi mereka sering menggunakan ini untuk praktek-praktek tertentu, biasanya untuk menuntut ilmu kekayaan, untuk membuat keabadian dan awet muda untuk di Thailand sendiri. Jadi sebenarnya hantu kuyang ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada. Seperti itu. Jadi memang di mana hantu ini sangat ditakuti. Apabila ketemu, kita bisa langsung disengat darah. Bayi-bayi kita juga bisa dimakan mereka. Ibu-ibu yang sedang hamil, bahkan ada beberapa kasus yang memang sedang hamil, ditinggal oleh suami, saat pecah ketuban, bayinya langsung dimakan oleh kuyang. Nah, untuk cara membunuh atau memusnahkan kuyang, biasanya kita harus mencari dulu di mana bagian badan dari si kuyang tersebut. Kenapa? Karena pada saat dia pulang ke tempat perpisahan badan dan kepala serta organ tubuhnya, dia tidak dapat bersatu sampai matahari terbit, maka dikatakan dia tidak dapat hidup lagi. Atau kita harus membakar, memusnahkan bagian tubuhnya agar si kuyang tersebut tidak bisa pulang lagi kembali ke tempat asalnya. Nah, biasanya kuyang ini ditandai juga pada saat orangnya hidup siang hari, mereka tidak memiliki yang namanya recapan bibir di atas seperti garis. Mereka seperti hampir sama dengan palasik, itu memiliki garis bibir yang datar. Jadi tidak punya garis bibir seperti manusia pada umumnya. Membedakan kuyang, mereka sering sekali melotot, atau saat mereka jumpa dengan bayi-bayi yang baru lahir atau dengan orang-orang yang baru melahirkan, mereka biasanya lebih kayak mengawasi, melihat. Nah, terkadang kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini saat kita ngegendong bayi,
mereka memperhatikan secara sesama terus nggak kedip. Nah itu harus kita alihkan perhatiannya, karena apa? Tanpa disadari saat mereka menjadi manusia seperti kita, mereka juga bisa menghisap darah dengan cara tatapan mereka. Yang tiba-tiba saat kita gendong bayi itu bisa saja sudah tidak bernyawa atau bayi itu kehabisan darah. Dan tidak sedikit orang-orang yang sudah diserap bagian ubun-ubunnya oleh kuyang itu mudah sakit, dan apabila mereka sakit mereka sangat sulit untuk sembuh. Jadi kalau pribadi dari aku nyaranin untuk menangkal kuyang itu sebenarnya adalah dimana kita harus menyediakan seperti garam kasar untuk ibu-ibu yang sedang hamil, mungkin bisa menyediakan seperti paku, basi berani untuk mengamankan, karena benda-benda seperti itu yang ditakuti oleh makhluk-makhluk seperti ini. Karena pada kuyang itu populasinya sangat sedikit, hanya karena turunan, hanya orang-orang yang menuntut ilmu, dan hanya orang-orang yang memang butuh sesuatu dari perjanjian menjadi seorang kuyang. Oke guys, mungkin untuk penjelasan tentang kuyang aku cuma bisa ngejelasin segitu berdasarkan pemahamanku dan berdasarkan apa yang aku dengar dari realita. Benar atau tidaknya kembali lagi ke kalian. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pembahasan selanjutnya. Thank you.